sama Kak Muklis. Doi malu katanya dilihatin yang ahwat-ahwat. Aman ya, Kak Wahab? Oke. Di sini aja gimana? Oke, mau kita buka dulu atau gimana nih? Udah pada siap belum? Udah. Yang ahwat nggak ada suaranya, udah siap belum? Udah, oke. Tadi udah ditanya ya yang paling jauh yang mana? Udah ada? Oh nggak ada. Yang Ikhwan paling jauh dari mana? 16 sih, saya juga 16 sih. Bantul Yogyakarta nih. Bukan. Yang Ahwat yang paling jauh dari mana? Waduh. Alamat rumah udah pasti tapi masih ditanya sama temennya. Ini rumitnya Ahwat nih ini ya. Oke, teman-teman mungkin langsung aja karena kita udah menyingkat udah malam nih. Kita kan nggak boleh keluar malam, anak baik-baik. Jadi kita mulai aja, setuju? Setuju. Oke. Ini mau sendiri aja Kak Muklis panggil sini deh biar berdua. Oke, kita buka dulu. Sini dong Kak Muklis. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muklis dan kawan saya di sini ada Kakak Faisal. Terima kasih semuanya untuk kehadiran kalian di sini. Berkat rahmat Allah kalian bisa mendatangkan kawan-kawan kalian maupun teman-teman kalian dari media sosial ataupun mengajak tetangga kalian dengan penuh sukacita menghadiri kajian kita di sharing time malam kali ini. Malam kali ini temanya apa sih Kak Faisal? Temanya ada yang tahu temanya? Ini agak kita banget sih sebenarnya ya. Kita banget. Agak kita banget. Ini temanya pemuda kok gini. Anak muda kok gini. Kok gitu atau kok gini? Kok gini. Oh kok gini. Anak muda kok gini. Iya. Gininya kayak mana sih gininya? Iya itu kita belum tahu nih. Soalnya kita tadi belum kita buka, belum kita lanjut ya. Jadi kalau di Net TV itu Kak Muklis ada tetangga masa gitu. Oh iya tahu itu. Sekarang ACM Bold ini nge-remake versi anak mudanya. Anak muda kok gini. Oke. Ini kayaknya bahasannya menarik sekali ya Kak Muklis. Benar. Oke. Kita buka tadi belum kita buka loh Kak Muklis. Oke. Iya Kakak Faisal aja kayaknya yang lebih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih dikasih kesehatan, masih dikasih kelapangan waktu, kelapangan rezeki, kelapangan umur, dan kelapangan rasa syukur kita untuk datang ke Masjid Taqwa Kota Metro buat duduk bareng dengerin kajian dari Ustadz siapa? Ustadz Ridho Febri yang kita datangkan jauh-jauh dari Bandung, naik pesawat dulu pemateri kita kali ini. Jadi biasanya kita pakai pemateri ustadz-ustadz kita yang ada di sekitar kita. Nah Ustadz Ridho Febri ini menyempatkan waktunya terbang jauh-jauh dari Bandung buat ngasih tahu nih pesan moral anak muda kok gini. Nah itu gimana? Oke, nanti kita bakal dengerin bareng dari Ustadz Ridho. Tapi sebelum itu kita tilawah dulu ya Kak Muklis. Oke, tilawahnya dari Kak Wahab. Oke, langsung aja kepada Kak Wahab, kakak kita yang paling ganteng nih. Kita dengerin bareng-bareng tilawah dari beliau. Silahkan Kak Wahab. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahab, stop dulu, bisa duduk di sini temani kita sebentar. Oke. Jadi yang belum tahu, yang suaranya merdu yang sering ngaji di Masjid Taqwa itu siapa? Ada namanya Kakak Wahab. Nah, Kak Wahab mau tanya nih Kak. Barusan tadi itu surat apa, ayat berapa? Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat. Ayatnya kita lihat ya, ayat 20. Kak Wahab kok gemeteran sih? Saya deg-degan Kak. Oh deg-degan. Okay. Biasanya saya di belakang. Jadi sih, nanti di depan. Besok mungkin ada dari teman-teman kawan sekalian yang bisa tilawah bisa menggantikan atau bisa maju ke depan untuk membacakan tilawah yang merdu. Seperti kemarin ada Kak Edo dan sekarang ada Kak Wahab. Kak Wahab. Oke, biasanya kan cuma tilawah doang nih Kak. Karena hari ini spesial pematerinya. Sekali. Jadi harus spesial juga yang bacain kan. Jadi kita pengen tahu dong Kak Wahab, tadi itu yang dibacain tuh Quran surah Al-Hadid ya. Itu intisarinya tuh apa gitu, biar kita semua tuh bisa tadabur gitu. Tadabur Al-Quran bareng Kak Wahab. Iya. Teman-teman bisa lihat di mushafnya dan lihat terjemahnya. Keterangan lebih lanjutnya, lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz karena beliau yang lebih berkompeten.
Begitu Kak. Ayat 20. Ayat 20. Oke. Oke. Jadi nggak mau spill-spill ya? Nggak enak sama yang lebih tahu Ustaz. Oke, yaudah terima kasih Kak Wahab. Wahab. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang membaca Kak Wahab, kita yang mendengarkan dan semuanya yang di luar Masjid Taqwa ini yang mungkin kedengeran lantunan-lantunan ayat suci yang dibacakan lewat speaker Masjid Taqwa ini mendapatkan syafaat dan kita semua bisa kumpul bareng di janahnya Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. BTW Kak Muklis, tadi kita tuh lupa sesuatu. Jadi teman-teman maaf banget karena kita ini nggak biasa pakai lighting gitu kan. Kita kan anak kampung ya. Jadi karena udah ngelihat lighting, ngelihatnya tuh sipit-sipit gini gitu. Iya. Jadi lupa pembukaan. Jadi, tak seindah yang dilihat dari belakang. Ternyata di depan sini lebih menyinarkan mata. Iya, ternyata yang bersinar itu belum tentu indah ya Kak. Iya. Kadang menyulitkan. Benar. Iya, kita lupa. Kita harus kasih sholawat serta salam dulu ke baginda Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga walaupun kita lupa nyebut nama beliau di awal, walaupun kita lupa sholawat untuk beliau di awal, beliau nggak lupa gitu. Kalau kita umatnya nggak lupa untuk ngajak kita ke surga. Benar nggak kamu, Chris? Benar sekali. Oke. Dan baginda juga telah membawa cahaya yang terang benderang dari zaman onta sampai zaman Honda. Waduh. Dan kita bisa menikmatinya sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Sebaik-baiknya umat ya. Iya benar. Antum. Oke. Nah, Kak Muklis, ini BTW kan kita ada lighting, Iya. ada LCD. Iya. Terus kita kayaknya lagi siaran nih ya. Iya, kita ini sedang siaran langsung live di akun YouTube-nya Masjid Agung Taqwa Kota Metro. Bisa kalian lihat, tonton, like, komen, dan subscribe di media sosial kalian masing-masing. Oke, semuanya bisa juga follow akun Instagram Ayo Cinta Masjid, Masjid Agung Taqwa Kota Metro, dan ACM Bold. Iya, jadi teman-teman jangan khawatir kalau hari ini teman-teman bisa ke sini, terus next weekend teman-teman nggak bisa datang ke Taqwa, no problem gitu ya, no worries. Iya, Tinggal buka aja handphonenya, buka gadgetnya. Nanti teman-teman lihat di YouTube ada live Instagram dari Masjid Agung Taqwa Kota Metro gitu, biar nggak ketinggalan ya. Yang lebih tepat juga kita selalu live on di akun YouTube Masjid Agung Taqwa Kota Metro. Di setiap kali ada kajian, ada taklik akbar, dan juga khotbah Jumat. Kalian bisa cek di YouTube-nya Masjid Agung Taqwa Kota Metro. Oke, ini udah lama nih, udah mau jam 8, jadi mungkin langsung aja kita panggil yang kita tunggu-tunggu. Benar sekali. Jadi nggak cuma Nabi Muhammad ya yang kita tunggu. Iya. Malam ini yang kita tunggu ada yang dari Bandung. Benar sekali. Oke, siapa tahu bawa oleh-oleh. Oh, oleh-oleh apa ini? Ilmu. Jangan minta peyem. Iya. Langsung aja kita panggil Ustadz kita, Ustadz Ridho Febri. Kepada Ustadz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Tadi saya pegang tangan MC-nya, dua-duanya dingin. Grogi kayaknya berdiri di depan sini ya. Tapi semoga teman-teman bisa terus istiqomah, terus bisa upgrade diri ya. Dan Masya Allah, ngelihat teman-teman semangat untuk bertolabul ilmi, semoga bisa menjadi wasilah kita untuk berkumpul dengan Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul lagi, bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu. Dan Masya Allah, hampir setahun ya, berarti Agustus tahun lalu saya silaturahmi ke sini. Dan Alhamdulillah atas izin Allah, hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi lagi. Semoga ini bisa menjadi salah satu wasilah untuk kita bisa berkumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian melihat taman-taman surganya Allah maka mampirlah. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di manakah taman surganya Allah di muka bumi ini?" Maka Rasulullah menjawab, taman-taman surganya Allah di muka bumi ini adalah majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Alhamdulillah ala kulli hal, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya bisa berkumpul lagi di sini di tempat yang insyaallah di masjid yang sangat dicintai dan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini betul-betul membawa kesadaran iman bahwa kita tuh butuh ilmu. Kita tuh butuh ilmu untuk semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tuh butuh ilmu untuk terus memperbaiki kualitas dari amal soleh kita. Kita tuh butuh ilmu untuk menyempurnakan bekal terbaik kita sehingga nanti besok atau lusa ketika Allah panggil kita untuk pulang, maka kita dipanggil dengan kesempatan dan waktu serta tempat terbaik, yaitu husnul khotimah. Baik teman-teman semuanya, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah anak muda kok gitu. Kenapa saya memilih tema anak muda kok gitu? Karena ya memang begitu anak muda. Maksudnya gimana Ustadz? Iya, anak muda itu unik ya buat saya ya. Kenapa unik? Karena mereka itu punya dunianya yang memang sangat berbeda. Identik dengan kesenangan. Iya kan? Anak muda itu identik dengan kesenangan, hura-hura, ya kan? Nongkrong sono, nongkrong sini, ketawa hahaha bareng sama teman-temannya. Mereka menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia. Hidup itu hanya di dunia bagi mereka. Dan itu yang disampaikan kan sama Mas Wahab tadi di Quran surat ke-57, surat Al-Hadid ayatnya ayat ke-20. Tentang apa? Ada yang sudah buka ayatnya? Ayatnya ayat ke-20 dari surat Al-Hadid. Mereka-mereka anak muda yang saya katakan unik ini menganggap bahwa dunia ini adalah tempat mereka untuk bersenang-senang dan berbangga-bangga diri. Coba betapa banyak orang yang flexing ya sekarang. Padahal maaf, motornya nyicil, orang tua lagi yang beliin. Dimodifikasi macam-macam, difoto ya kan dengan gaya yang berbagai macam gaya dari berbagai macam angle. Kemudian apa yang dilakukan? Diupload ke media sosial dengan penuh kebanggaan. Padahal maaf, beli motornya kalaupun cash bukan duit dia, tapi duit dari orang tua. Maka teman-teman semuanya, ini banyak keunikan-keunikan. Ketika saya amati, setidaknya ada beberapa poin yang bisa dicatat sama teman-teman semuanya. Dan ini menjadi poin besar masalah utama para anak-anak muda. Apa? Anak-anak muda itu yang pertama adalah mereka-mereka yang senang dengan segala sesuatu yang instan. Apa contohnya?
pengen cepat populer di media sosial, ya akhirnya apa, joget-joget di TikTok, di Instagram, ya kan, bikin sesuatu sensasi, bikin sesuatu yang sifatnya hura-hura, biar apa, biar followernya cepat naik, akhirnya dikenal. Ujung-ujungnya demi Allah materialistik, apa, endorse, ya kan, cari keuntungan dari apa yang dia lakukan selama ini. Salah nggak? Nggak salah, itu hak setiap orang. Tapi pertanyaan saya sederhana, ketika tiba-tiba sedang melakukan hal yang sia-sia seperti itu, dimatiin sama Allah, gimana nasibnya? Ustadz belum apa-apa udah ngomongin tentang mati. Lah sekarang teman-teman, saya duduk di sini bisa jadi besok subuh saya nggak bangun. Kesiangan ya Ustadz? Iya mungkin. Enggak. Bisa jadi justru besok pagi saya nggak bangun. Kenapa? Kan kita nggak pernah tahu kapan kita mati dan di mana kan? Betapa banyak ketika lagi nongkrong bareng sama teman, tiba-tiba setengah jam kemudian teman kita pamit pulang, nggak lama habis itu dapat kabar. Apa kabarnya? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Apa jawab kita? Ya Allah, perasaan tadi baru nongkrong bareng, ngopi bareng, ketawa bareng. Sekarang malah dapat kabar kematiannya. Kan itu? Dan itu yang sering kita lupakan sebagai anak muda, teman-teman semuanya. Saya pernah ada di fase teman-teman semuanya. Rata-rata ini kalau saya lihat dari depan, usianya 18, 19, 20, 21, 25, di bawah 30. Karena muka-mukanya muka-muka jomblo. Jomblo-jomblo ngenes. Iya, anak-anak muda zaman sekarang itu, teman-teman semuanya, mereka itu mereka itu senang dengan segala sesuatu yang instan, pengennya cepat. Saya nggak tahu apakah beritanya sampai viral ke Lampung atau enggak. Di Bandung itu ada seorang anak muda, waktu masa COVID kemarin, oh Masya Allah, popularitasnya meningkat. Ketika dia apalagi di COVID kemarin membagikan uang di lampu-lampu merah. Kehidupannya berubah 180 derajat. Dia punya koleksi moge, dia punya kendaraan supercar dan lain sebagainya. Gak usah sebut nama ya, kalau memang tahu ya. Yang pada akhirnya gak lama setelah itu Allah buka aibnya. Apa yang terjadi? Dihabiskan oleh Allah dan sekarang tempat tidurnya di mana? Di dalam penjara. Kenapa? Karena dia sebetulnya pingin mengangkat harkat dan martabat orang tuanya. Karena dulu hidupnya berkesusahan. Tapi kenapa dia akhirnya ditangkap sama polisi? Caranya yang salah. Teman-teman, ada anak matematika di sini, anak IPA. Plus dikali minus, hasilnya minus. Kebaikan tapi caranya salah, maka bubar semuanya. Betul kan? Coba, betapa banyak di luaran sana ya, orang yang pengen dekat dengan lawan jenisnya pacaran. Saya yakin di sini nggak ada yang pacaran insya Allah ya, karena lagi ngaji. Nggak tahu kalau di luar. Mereka pacaran akhirnya, pegang tangan, peluk-pelukan, jalan berdua. Mohon maaf, nggak sedikit kan yang habis itu akhirnya hamil di luar nikah. Dan mereka nggak siap akhirnya ketika harus berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa di usianya dia yang masih muda, yang identik dengan senang-senang dan main-main, harus dibebani sebuah tanggung jawab besar menjadi orang yang terpaksa. Atau bahasa sederhananya mendadak jadi orang tua. Iya kan? Kenapa? Karena kesalahan dirinya sendiri. Nah, teman-teman semuanya, jangan sampai ini terjadi juga sama diri kita. Coba kita rubah mindset kita. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang realita fakta yang menjadi faktor-faktor kerusakan anak muda zaman sekarang. Salah satu pertama yaitu anak muda zaman sekarang senang dengan segala sesuatu yang instan. Pengen cepat terkenal, cepat kaya, ya kan? Apa? Karena mereka butuh pengakuan eksistensi diri, itu alasannya. Kenapa dia carinya di luar rumah? Karena nggak mendapatkan pengakuan eksistensi diri di dalam rumah-rumah mereka. Kakak punya ini teman-teman, punya seorang sahabat, bukan seorang, 7 orang sahabat.
Mereka mantan gay. Tahu gay? Hombreng ya. Yang kecenderungannya pedang main pedang. Bayang brother. Masya Allah ya. Dari 7 orang itu 4 orangnya sudah menikah. Dan punya anak normal hidupnya. Ini saya duduk di sini ya. Kata orang dengan penampilannya yang rapih seperti ini, saya masih jauh di bawah mereka. Ganteng, bersih, wangi. Ganteng, bersih, wangi. Kenapa? Orang berkecukupan secara materi, teman-teman semuanya. Tapi karena nggak mendapatkan apresiasi dari rumah, akhirnya apa? Pergaulannya salah. Dan saya sangat bersyukur dalam artian saya menjadi wasilah untuk bisa bertemu dengan mereka, akhirnya berdakwah kepada mereka dengan keteladanan, bukan pakai dalil. Hei bro, lu gay ya? Masuk neraka lu nanti. Nggak bakalan mereka hijrah nantinya. Jadi jangan langsung pakai dalil teman-teman. Tapi ajak ngobrol, ajak diskusi, kenapa, seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga kita benar-benar mengenali mereka dan memahami mereka. Kita nggak akan pernah kita nggak akan pernah bisa memahami orang lain kalau kita tidak mengenali psikologinya. Itu PR besar. Nah, akhirnya apa? Dari 7 orang ini, awalnya itu 3 orang dulu. 3 orang hijrah, 3 orang datang ke pengajian saya ngomongin tentang teman-teman saya di daerah Jawa sana. Ada yang dia ODA sebutannya. Tahu ODA? Orang dengan HIV AIDS. Orang dengan HIV AIDS. Bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat ini aib. Ini penyakit. Ya, sebetulnya enggak. Saya bersentuhan tangan sama dia enggak masalah, asal jangan bertukaran darah. Saya cerita waktu itu ketika saya berdakwah ke lokalisasi prostitusi, masuklah teman Oda ini ke DM saya. Saya dakwah di tempat yang lain, saya ceritakan tentang pengalaman ketika saya berdakwah dekat dengan sahabat saya Oda ini. Kemudian apa? Masuklah teman-teman dari gay ini. Cuman saya belum dapat akses untuk berdakwah ke teman-teman yang lesbi. Belum ada yang nge-DM saya. PSK sudah dengan izin Allah. Oda sudah. Gay sudah, anak-anak pang apalagi, anak-anak motor alhamdulillah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman gay ini akhirnya 3 orang itu menemui saya di Jakarta ketika saya ngisi kajian di salah satu tempat. Dia datang duduk, habis itu dia nge-DM lagi, tukeran nomor handphone, ketemuan di kafe, ngobrol panjang kali lebar. Akhirnya apa? Saya cari tempat yang private, kayak semacam working space lah kalau zaman sekarang ya. Jadi emang satu ruangan khusus yang kita book, terus kemudian pesan makanan, kita ngobrol di situ. Ternyata apa? Masya Allah, ternyata senakal-nakalnya mereka. Kan kenapa saya katakan senakal-nakalnya? Kan gay itu sesuatu yang nggak normal kan? Maaf teman-teman semuanya, semabok-maboknya teman-teman kita di luar masih seneng sama perempuan. Ini dia nggak pernah mabok, beneran. Dia nggak pernah mabok. Dia menjaga banget tubuhnya. Kenapa? Badannya atletis, lebih tinggi daripada saya, putih, bersih, wangi. Karena memang metroseksual teman-teman. Dia nggak pernah mabok. Tapi dia punya kecenderungan yang salah. Kenapa? Ketika saya tanya, ternyata pernah punya luka. Selain karena nggak dekat sama orang tuanya. Luka apa? Pernah dikhianati sama orang yang dia taruh cintanya. Siapa? Perempuan. Jadi hati-hati, yang nyakitin hati itu bukan hanya laki-laki, perempuan pun bisa. Tapi kebanyakannya laki-laki. Yang kurang ajar. Tetap sih saya bela perempuan, karena yang ngomongnya laki-laki brother. Jadi saya tahu bagaimana kenakalan para laki-laki. Nah, akhirnya seiring lambatnya waktu dari 3 orang ini bertambah jadi 5 akhirnya 7. Setelah berjalan 3 tahun, 4 orangnya sudah nikah dan sudah punya anak dalam kondisi normal. 3 lagi belum. Mau? Mau nggak? Ini saya ta'arufin nanti. Loh, dia kerja loh ya. Dia kerja, di aktivitasnya normal gitu dan lain sebagainya. Udah nggak ada lagi kecenderungan ke arah situ. Kenapa? Saya coba untuk memutus akses dengan kelompok dan komunitasnya mereka. Itu berkomunitas.
Hati-hati teman-teman, orang-orang yang seperti itu berkomunitas untuk satu sama lain saling menjaga. Gitu. Jadi, teman-teman semuanya, kalau memang teman-teman merasa kecewa dengan orang tua di rumah, jangan salah cari tempat. Jangan salah cari teman main. Jangan salah cari tempat untuk ngumpul dan berkomunitas. Kalau enggak, kalian yang akan rusak. Ini yang disebut sebagai broken home. Anak-anak yang broken home. Akhirnya apa? Psikologi mereka rusak, mentalnya rusak. Kalau sudah seperti itu, yaitu gambarannya, mereka senang dengan segala sesuatu yang instan. Pengen cepet kaya, cepet terkenal, cepet mendapatkan uang dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, masalah anak muda zaman sekarang, yang kedua adalah mereka tidak siap dengan kehidupan yang susah. Itu anak-anak muda zaman sekarang. Ustadz, anak muda itu siapa? Oke, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak muda itu adalah usia di bawah 40 tahun. Usia di bawah 40 tahun, itu anak muda. Termasuk saya juga, saya masih di bawah 40 tahun. Percaya nggak? Kalau nggak percaya saya getok pakai mic ini. Iya teman-teman, usia anak muda itu di bawah 40 tahun. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu mereka nggak siap dengan hidup susah. Kenapa? Karena memang mentalnya mereka sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan tadi, ya. Pengen cepat terkenal, akhirnya apa? Kan ujung-ujung duit. Untuk apa? Komersialitas kan? Komersialitas di diri, cari endorsan dan lain sebagainya. Terlepas mereka adalah orang-orang yang maaf, duduk di kajian juga sudah pakai pakaian syar'i dan lain sebagainya. Tapi kalau ujung-ujungnya adalah komersialitas diri, maka nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innamal a'malu binniyah. Bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, betul. Bukan urusan kita untuk mengoreksi hati dan niat seseorang. Tapi kita wajib untuk mengingat ketika popularitas itu datang, maka nanti akan muncul nilai komersialitas di dalam diri. Dan itu bukan hanya terjadi pada generasi kita anak muda. Orang yang berlabelkan ustadz dan ustazah pun ketika sudah dalam label terkenal, maka itu ada bentuk komersialitas dirinya. Apapun alasannya, saya menghormati. Tapi Al-Quran melarang untuk memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Itu kaidahnya. Sama teman-teman juga ya, ketika berkomunitas, bikin sebuah campaign, ya kan, ada dana yang dihimpun. Ada dana yang dihimpun, ya kan? Terus nanti kita kebagian nilai dari amilnya, maka pastikan teman-teman tetap menjaga niat, apa yang dilakukan sama teman-teman itu betul-betul lillahi ta'ala. Karena apa? Yang namanya niat, innamal a'malu binniyat, maka lanjutan dari hadis itu adalah barang siapa yang berhijrah, kata Rasulullah SAW, untuk mengharapkan dunia, maka Allah akan berikan bagian dunia itu tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan lanjutan hadisnya, barang siapa yang berhijrah karena ingin menikahi seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi bagiannya. Coba, berapa banyak orang yang awalnya senang duduk di majelis ilmu, begitu sudah nikah, hilang, gak ada batang hidungnya sama sekali. Hilang, gak ada batang hidungnya sama sekali, di masjid gak ketemu lagi. Sholat masih rutin, tapi duduk di majelis ilmu ketika kajian seperti ini, gak lagi dia lakukan. Gak usah ngebayangin siapa-siapa ya, tapi kelihatan bahwa itu gak ada sekarang kan. Demi Allah, bukan hanya di kota kecil sekelas Metro teman-teman semuanya. Di Bandung tempat saya tinggal itu nggak jauh begitu kok. Nggak jauh. Kenapa? Dia hijrah, ikut kelompok, ikut komunitas. Dia sibuk berdakwah dan lain sebagainya. Semangatnya luar biasa. Begitu sudah menikah, hilang, tak bersisa lagi. Alasannya apa? Ustadz, saya sudah sibuk dengan urusan rumah dan pekerjaan banyak. Saya ngebatin dalam hati saya, emang saya nggak sibuk gitu ya?
Saya punya istri, saya punya anak, saya punya perusahaan yang harus saya besarkan dan saya rawat, ya kan? Saya juga menerima konsultasi dari orang, baik rumah tangga ataupun personal. Apalagi saya juga ngurusin orang tua saya, ya. Apalagi mama saya dari istri itu hanya tinggal sendiri sekarang. Saya juga harus hadir ke sekolah anak saya karena anak saya sekolah di salah satu sekolah yang orang tuanya wajib untuk ikut belajar juga. Selain saya berkeliling Indonesia untuk amanah dari Allah safari dakwah, cuman nggak saya sampaikan. Kenapa? Saya bisa mengukur karakter mental seseorang dari apa yang disampaikan oleh dia. Kan keukur akhirnya kan? Akhirnya kan memberikan memberikan sebuah penilaian sederhana bahwa ini bukan zon, ini bukan prasangka. Yang akhirnya muncul doa kebaikan, ya Allah semoga jangan sampai ujian dulu yang kau datangkan sehingga orang-orang ini bisa kembali lagi ke masjid, bisa kembali lagi ke majelis ilmumu, bisa menikmati setiap hidangan hidayahmu ya Allah. Itu doa saya akhirnya. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, anak-anak muda suka dengan segala sesuatu yang instan. Yang kedua, anak muda zaman sekarang itu nggak siap hidup susah. Yang ketiga, anak-anak muda zaman sekarang itu antisosial. Anak-anak muda zaman sekarang antisosial. Coba deh lihat di kafe, jangan sama orang tua dulu deh ya. Nih antum nih, kita nih para laki-laki ya. Bro, yuk ngumpul yuk. Udah lama nih nggak ngumpul. Kemarin bulan Ramadan, ceritanya reunian SMA. Datanglah ke salah satu kafe di Metro, saya nggak tahu kafe apa, saya nggak bisa nyebut nama juga. Datang ke kafe di Metro, wih salaman gaya anak muda, beradu bahu dan lain sebagainya. Duduk pesen hahaha 15 menit, setengah jam, abis itu sibuk sama handphone. Lu seneng main game online juga, main PUBG, main Mobile Legend, kan nggak mungkin main Zepeto ya. Pak Ustadz tahu, saya harus tahu teman-teman, walaupun di handphone saya nggak ada game sama sekali. Yaudah akhirnya apa? Mabar bareng kan, ngobrolnya cuman basa-basi di awal doang kan, begitu selesai, ya ampun udah malam aja, yuk kita selfie dulu bareng-bareng gitu kan. Foto seolah-olah meriah, upload di media sosial, basi. Ini kan antisosial kan akhirnya. Nggak peduli dengan kondisi lingkungan yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketiga sama keempat ini itu berkaitan. 1, 2, 3, 4 ini semuanya berkaitan. 1 sama 2 itu berkaitan, 3 sama 4 nanti berkaitan. Apa yang keempat? Akhlaknya buruk. Sudah antisosial, yang keempat akhlaknya buruk. Saya nggak sekali dua kali ketika jalan di jalanan umum, ya, lagi pakai kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, tiba-tiba di depan saya ada anak muda berdua lagi ngobrol di tengah jalan tapi motornya sambil jalan. Nyebelin nggak begitu? Agak ke tengah jalan ya. Ketika saya turunin kacanya, Mas, kalau mau ngobrol di pinggir, saya bilang begitu kan. Nyeletuk apa? Suka-suka gua. Emang jalan nenek moyang lo? Saya ke depan, saya parkirin di depan motor dia. Mau nggak mau kan pasti berhenti. Karena ditikung sama mobil. Akhirnya apa? Saya bawa kunci roda. Keluar dari mobil, saya bawa kunci roda. Bukan buat ngajak ribut sama mereka. Saya pengen ngasih pelajaran sama mereka. Dan itu ketemunya bukan sekali dua kali. Ustadz emosian. Bukan. Demi Allah, saya juga nggak tega-tega amat untuk mukul mereka pakai kunci roda itu kok. Jangankan mereka, orang lain. Istri saya yang sudah 13 tahun saya nikahi nggak pernah saya pukul kok. Saya hampir nggak pernah marah sama istri saya, apalagi ini anak orang lain. Cuman mau ngasih pelajaran sama mereka bahwa di jalan umum itu ada adab dan sopan santun yang harus kita jaga, gitu. Bukan sembarangan. Belum tentu dia juga bayar pajak, ya nggak? Jalan itu dipakai dibangun ya dengan pajak. Karena cuman pakai motornya sedikit lebih keren, ya. Walaupun itu maaf entah nyicil atau dibeliin sama orang tua kita nggak pernah tahu. Tapi sikap dan attitude-nya itu ngerusak anak muda. Karena apa? Nanti saya sampaikan bahwa anak muda itu adalah simbol peradaban Islam.
10 sahabat yang awal masuk Islam, teman-teman semuanya, 7 itu disebut pemuda. 7 orangnya, 10 dari sahabat as-sabiquna awalun yang pertama kali beriman kepada Allah, 7-nya itu anak muda. Dan bahkan dalam sejarah kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, itu Rasulullah selalu didampingi oleh anak-anak muda seusia teman-teman semuanya. Itu yang bikin saya sedih. Kenapa? Karena saya belajar sejarah. Anak muda, kalau belajar sejarah kalian akan mampu untuk memilih sikap terbaik. Saya ulangi ya. Anak muda, kalau belajar sejarah kalian akan mampu memiliki sikap terbaik. Jadi bukan ikut-ikutan. Ke kiri ikut, ke kanan ikut, kan gak punya prinsip, gak punya sikap kan, dan itu yang sering terjadi sama kita kan. Nah, akhirnya apa? Ketika saya turun dari mobil malam hari itu, dan mereka mau gak mau motornya terparkir, saya bilang sama mereka, turun. Iya bang, maaf bang. Pada akhirnya kan begitu. Turun dulu, saya bilang gitu kan. Buka helmnya, dibuka helmnya, masih bocah. Umuran anak SMA. Saya yakin, saya bilang kan, orang tua kamu nggak ngajarin hal seperti ini. Kalau mau jadi anak motor, bukan begitu caranya. Malu-maluin anak-anak komunitas motor yang lain yang lebih disiplin daripada kalian. Kalian motor itu dibeliin orang tua, tapi sudah sombongnya begitu. Bagaimana nanti kalau kalian dititipi rizki, dititipi kekayaan sama Allah? Saya bilang gitu. Kalau sampai saya lihat lagi hal seperti ini terjadi dan itu adalah kalian, saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan sama kalian. Iya bang, maaf bang, gitu kan. Terus nyamperin saya, cium tangan, terus pergi. Terus kata istri saya, karena istri saya samping saya bisa galak juga. Karena harus kasih pelajaran teman-teman. Sesekali boleh. Nabi SAW pun tegas itu boleh, asal tidak kasar. Itu prinsipnya. Tegas boleh, asal tidak kasar. Kasar itu apa? Main tangan, ngegebuk, mukul, dan lain sebagainya. Itu pantangan banget bagi kita sebagai orang yang beriman. Apa contoh lain antisosial dan buruknya akhlak? Coba, ngerasa nggak kita ketika kita lagi kumpul sama keluarga, lebaran deh kemarin, seberapa seru kita ketika kumpul sama keluarga? Paling sebentar kan, habis itu sibuk sama gadgetnya masing-masing kan? Iya kan? Atau contoh paling sederhana lagi sama orang tua kandung kita sendiri. Mas, galonnya habis, angkatin dong, mamah lagi nggak enak nih badannya. Jawab kita apa? Iya ma, dikerjain nggak? Dikerjain nggak? Itu masalah kita loh. Padahal teman-teman semuanya coba bayangin. Ibu kalian yang meminta tolong untuk mengangkat galon itu adalah orang yang sudah menukar nyawanya untuk kalian lahir dan hidup. Betul nggak? Iya kan? Ini harus sederhana loh sebetulnya. Tapi lupa untuk kita tafakuri, untuk kita pikirkan gitu. Kalau bukan karena perjuangan mereka, mau menukar nyawanya asal kalian bisa lahir dengan sehat, maka tidak ada kemuliaan dalam kehidupan kita kalau kita nggak bisa memuliakan mereka. Ini 4 masalah kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran tentang anak-anak muda. Yang pertama, salah satunya di Quran surat ke-30 ayatnya ayat 54. Teman-teman semuanya, qadarullah, whiteboardnya dipindah tempatkan. Jadi nggak ada yang bisa saya tulis-tulis, tapi saya storytelling aja. Surat ke-30 itu surat Ar-Rum, ayatnya ayat 54. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang telah menciptakan kamu dalam kondisi 1 lemah. Dari kondisi lemah itu menjadi kuwah atau kuat. Kemudian setelah kondisi kuat itu kalian akan dibuat lemah lagi dan beruban. Jadi fase manusia itu ada 3, teman-teman semuanya. Pertama, fase lemahnya kita kapan? Saat bayi, kita nggak bisa apa-apa kan? Fase kedua yaitu saat kita kuwah atau kuat, kokoh, kalian lah anak-anak muda. Yang ketiga,
fase lemah yang kedua. Apa? Saat kita sudah masuk usia tua, rambut yang sudah mulai memutih. Itu isyarat dari Allah bahwa nanti kalian akan menjadi lemah seperti kalian dulu awal dilahirkan oleh orang tua kalian. Maka Allah meminta kepada kalian saat dalam kondisi kuat, manfaatkan kekuatan kalian itu untuk kebaikan, untuk amal soleh, untuk belajar, untuk tampil di panggung-panggung Islam dan dakwah, untuk mengenalkan Allah dan Rasul-Nya, teman-teman. Bukan untuk berpesta pora, hura-hura, senang-senang dan lain sebagainya. Jangan, rugi nantinya. Saya ngomong seperti ini karena memang punya pengalaman. Saya menyesal sekarang, teman-teman. Apa yang saya sesali? Dulu usia muda saya buang dalam kesia-siaan. Sekarang akhirnya apa? Karena banyak waktu dulu yang saya buang, sekarang saya kejar ketertinggalan saya. Bukan hanya sekedar jalan, tapi saya lari maraton. Kenapa? Kalau lari maraton Ustadz nggak lari sprint. Kalau lari sprint, nah itu tadi kayak anak muda yang hijrah, datang ke majelis ilmu, dapat jodoh, nggak balik lagi ke majelis ilmu. Itu larinya sprint, cepet capek ya mas ya? Iya, tapi kalau lari maraton, konstan dia, istiqomah. Dia tahu tujuan akhirnya. 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, pasti akan sampai. Kalau lari maraton. Maka jadilah pemuda-pemuda yang punya prinsip untuk bisa lari maraton dalam kebaikan. Jangan sporadis teman-teman. Oh, lagi ada kegiatan anu, ngikut. Lagi ada kegiatan anu, ngikut. Saya yakin gak akan lama kok. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kebaikan itu harus diselingi. Maksudnya diselingi gimana? Selingi maksiat Ustadz? Bukan. Maksudnya diselingi itu adalah ada selingannya. Teman-teman kalau setiap hari 7 hari duduk di majelis ilmu, gumoh nanti. Kenapa? Ilmu yang sebelumnya aja belum diamalkan, iya nggak? Terus tiba-tiba tambah lagi, mumet, ujung-ujungnya gumoh. Artinya apa? Hari ini ngaji, dicatat, pelan-pelan diamalkan, berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan aku untuk mengamalkan ilmu ini. Besok lusa, besok nongkrong sama teman-temannya. Waktu sholat ajak teman-temannya sholat. Sebagai bentuk mengamalkan ilmu yang kita dapat dan lain sebagainya. Seninnya aktivitas kampus, kuliah dan lain sebagainya. Coba yang kuliah setiap hari. Pagi, siang, stres nggak? Jujur, stres kan? Karena disuruh orang tua untuk mengejar pendidikan tertinggi, maka mau nggak mau harus kerjain hanya untuk selembar ijazah. Makanya saya suka sedih teman-teman semuanya. Kenapa saya sedih? SD, SMP, SMA sudah 12 tahun. Ditambah 4 tahun S1 untuk mendapatkan selembar ijazah, ujung-ujungnya jadi karyawan. Ya, sedih saya. Kalian disekolahin tinggi-tinggi, ya kan? Ujung-ujungnya jadi karyawan. Coba. Kenapa saya sedih? Percuma punya ilmu tinggi kalau masih jadi maaf ya. Maaf banget. Percuma punya ilmu tinggi kalau masih jadi babu buat orang lain. Gaji kalian keukur kan akhirnya. Berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta, selesai. Paling tinggi berapa sih? UMR di sini kan rata-rata S1 seminimalnya. Paling ada beberapa tunjangan doang kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau terus-terusan menjadi karyawan seperti itu, kapan kita bisa membahagiakan secara lebih buat orang tua kita? Gaji 5 juta pengen ngumrohin mama sama papa, kapan kekumpulnya? Biaya hidup aja 3-4 juta, tabungan 1 juta itu masih mikir buat nikah, udah kekumpul uangnya juga belum ketemu jodohnya, udah ada jodohnya tabungannya nggak ada, kan kacau. Kenapa? Nggak punya tujuan hidup teman-teman semuanya. Hidup seadanya aja udahlah Ustadz. Kita mah pengennya jadi anak muda yang ngalir kayak air yang ngalir aja. Hati-hati. Air ngalir itu nggak semuanya ke sungai. Ada yang ke septic tank. Tahu septic tank? Tempatnya bersih apa kotor? Mau nyemplung ke situ? Demi Allah saya nggak mau. Dan air yang ngalir itu ada yang ngalirnya ke comberan. Kotor apa bersih? Kotor.
Jadi orang yang beriman itu punya tujuan. Apa tujuannya? Kebermanfaatan. Anak muda yang tangguh itu dia punya tujuan dalam hidupnya. Apa? Kebermanfaatan, semangat belajar cari ilmu, memperluas relasi, memperluas wawasan, sehingga dia tumbuh dalam kecerdasan seorang anak muda di atas rata-rata standar anak muda. Guru kita, ini saya pengen curhat nih sama teman-teman. Ustadz bisa curhat? Iya. Curhat yang sebetulnya bentuk syukur ya. Guru kita semuanya Ustadz Adi Hidayat. Tahu usianya berapa? 38, 39. Masih di bawah 40 tahun. Berarti masih kategori pemuda. Bagi saya itu adalah hal yang sangat menjengkelkan. Kenapa? Karena Ustadz Adi merusak standar usia anak muda dengan kecerdasan beliau. Betul nggak? Coba, anak masih pemuda beliau kan, usia di bawah 40 tahun. Tapi beliau menjadi standar paling tinggi untuk seorang anak muda. Itu yang saya sebel. Kenapa? Nggak bisa ngejarnya teman-teman semuanya. Hafalan Qur'annya, pemahaman hadisnya, pemahaman bahasa Arabnya yang luar biasa, dan lain sebagainya. Semoga Allah selalu menjaga beliau, dan semakin sering lagi ke Metro ya insya Allah, biar Metro semakin berkah didatangi oleh guru-guru yang betul-betul punya ilmu. Ya, bukan hanya sekedar nyampein transfer of knowledge, tapi juga transfer ruh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, kan ngerusak standar pasar akhirnya ya. Antum berapa umurnya mas? Hah? 34 kan? Masih di bawah saya, kan kesel ya. Kita tuh udah paling ngerasa bahwa punya Moge 250 cc udah paling keren tuh ya. Terus lagi punya hafalan Quran kayak Mas Wahab tadi bacaannya bagus. Tapi sayangnya masih jomblo. Mana Mas Wahab? Pura-pura gak denger dia. Maksudnya ini standar anak muda gitu ya. Punya hafalan Quran, bacaan Qurannya bagus, tiba-tiba dalam 5 tahun ke belakang ini beliau muncul. Kan ngerusak pasar akhirnya gitu. Dan saya sendiri jadi insecure. Tapi ya Masya Allah kita bisa belajar banyak sama beliau. Tentang wawasan sejarah, wawasan Al-Qurannya dan lain sebagainya. Saya tuh pengen, kenapa beliau yang saya munculkan sebagai tokoh anak muda zaman sekarang, tokoh kepemudaan lah ya, karena usianya masih dalam kategori pemuda, kejar ilmunya. Itu yang dilakukan sama beliau, makanya beliau meregenerasi anak muda di usia di bawah 20 tahun ataupun di atas 20 tahun sedikit, untuk menduplikasi metode beliau belajar. Sehingga bukan hanya hafal, tapi tahu letak dan posisinya. Bukan hanya hafal dan tahu letak dan posisinya, tapi memahami apa yang dihafal oleh dia. Ya. Jadi seolah-olah akhirnya seperti Google kan? Iya kan? Ketika masalah ini, surat kesekian, ayat kesekian, letaknya ada di sini. Jadi kayak tinggal klik muncul, klik muncul, klik muncul. Coba bayangin teman-teman. Kalian punya prestasi seperti itu, tiba-tiba diwafatkan oleh Allah. Bayangin nanti di hadapan Allah, Allah memanggil orang tua kalian dipakaikan mahkota yang itu nilainya menjadi nilai paling tinggi di akhirat nanti, mahkota dari cahayanya Allah. Dan itu bukan hanya dipakaikan saat itu, orang tua kita akan diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan pakaian itu sebagai identitasnya. Sehingga dikenali oleh penghuni langit sebagai orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan Al-Quran. Masya Allah. Bayangin seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam usia yang muda, usia yang penuh dengan kekuatan, saya berharap teman-teman bisa fokus pada kebaikan-kebaikan di dalam diri teman-teman semuanya. Bagaimana caranya? Maka kita buka Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi. Ayatnya ayat ke-13. Bagaimana sih rumusannya Al-Quran memberikan agar anak muda itu bisa tampil
dalam prestasinya, prestasi akhirat, bukan prestasi dunia. Karena demi Allah teman-teman, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang punya prestasi akhirat, itu nanti dunianya akan ikut. Tapi kalau kita mengejar prestasi dunia, demi Allah, akhiratnya akan katut, ketinggalan. Kalau kita mengejar prestasi dunia, coba. Betapa banyak anak-anak muda zaman sekarang yang kelihatannya pinternya luar biasa, tapi ternyata nilai keimanannya keropos di dalam dirinya. Maka di Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat ke-13 ini, Allah menyampaikan, Innahum fityatu amanu birabbihim wazidnahum hudan. Bahwa anak-anak muda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak muda yang mereka punya keimanan di dalam dadanya dan mereka dinaungi petunjuk-petunjuk Allah. Dipingin gak teman-teman? Hidupnya tuh asik gitu. Hidupnya menyenangkan, gak pernah sakit hati dan bahkan gak pernah kepikiran untuk nyakitin orang lain. Ketika ada yang nyakitin hati dia, apa yang dilakukan sama dia? Ya Allah, maafin dia ya Allah. Itu kayaknya bahagia teman-teman semuanya. Gak ada beban sama sekali. Gak ada tanggungan sama sekali. Tanggungan apa? Tanggungan beban dosa dan hisab di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sudah nyakitin orang lain. Kalau nggak minta maaf, maka itu jadi piutang nanti di hadapan Allah. Maka Allah menggambarkan tentang innahum fityatu amanu birabbihim wazidnahum hudan. Dalam sejarahnya, teman-teman semuanya, saya pernah mencatat, ini belum semuanya, tapi saya buat ada beberapa anak muda di zaman Rasulullah SAW dan peradaban Islam kemudian muncul, itu nggak lepas dari peran dari anak-anak muda. Yang pertama tentu ada seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak muda yang betul-betul mengimani Rasulullah SAW di awal dakwah dari Rasulullah SAW. Kemudian ada siapa lagi? Ada seorang anak muda yang di usianya kurang lebih 18 tahun dia sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima besar yang membawahi Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Siapa? Namanya Usamah bin Zaid bin Harisah. Cucu angkat kesayangan dari Rasulullah SAW, teman-teman. Usamah inilah yang kemudian dengan izin Allah membuka jalan menuju Mesir untuk proses penaklukan dari Syam. Teman-teman semuanya, kalian sudah pernah membuka jalan menuju mana? Babat alas saja nggak mau kan? Jangan babat alas, motongin rumput di lapangan bola yang mau kita pakai, belum tentu mau kan? Gitu. Sekarang prestasi apa yang bisa kita tukar kepada Allah? Atau ada yang lain? Siapa pemanahnya Rasulullah SAW? Hah? Cung, siapa? Acung, gak boleh googling, HP-nya rusak. Siapa namanya? Pemanahnya Rasulullah SAW. Anak muda yang pertama kali melepaskan anak panah dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Siapa namanya? Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas, betul. Mas Ilham, sini. Kasih hadiah sama mbaknya tuh. Pegang. Kok pakai ini? Iya pakai ini. Sekalian kan. Oh iya. Tuh kasih. Ganti lagi. Tuh mbaknya yang pakai kacamata yang pegang di depan. Oh iya. Iya benar. Siap. Sa'ad bin Abi Waqqas. Di usia berapa? Usia 17 tahun dia sudah menjadi seorang anak muda yang mengambil peran besar menjadi ahli panahnya Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi? Ada Arqam bin Abi Arqam. Siapa dia?
anak muda yang mengizinkan rumahnya digunakan, dipakai untuk base camp Rasulullah berdakwah dulu teman-teman. Makanya disebut Baitul Arqam, karena memang keluarga Arqam. Dia mewakafkan rumahnya untuk base camp dakwah Rasulullah beserta beberapa belas sahabat yang lainnya. Ada ulama yang mengatakan sekitar kurang lebih 40-an sahabat berkumpul di situ. Berdiskusi, menyusun strategi, ya kan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Apa hikmahnya dari sirah ini? Teman-teman semuanya, kalau hijrah jangan sendiri, tapi cari kelompok-kelompok yang baik. Kelompok-kelompok yang ketika kita berkumpul sama mereka, itu bisa membuat kita semakin taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sendirian, kalian akan terbawa dengan arus kerusakan nantinya. Tapi kalau berkelompok, nanti bisa saling berpegangan dan saling menguatkan serta mengingatkan dan menjaga satu sama lainnya. Itu hikmah dari sirahnya. Kemudian ada sahabat namanya Zubair bin Awam. Usianya kurang lebih 15 tahun. Anak kecil 15 tahun. Ada ya di sini yang umurnya 15 tahun? Nggak ada kan? Kalian di atas 15 tahun kan rata-rata? Dia adalah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi punya hawariyun. Tahu hawariyun? Pelindung, penjaga. Setiap nabi itu punya hawariyun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awam adalah hawariyunku. Bukan Kak Hawariyun konten kreator ya. Bukan. Itu pun bukan nama asli beliau kok. Saya kenal dekat sama beliau. Beliau orang yang baik, Masya Allah, ilmunya luas, hafalan Qur'annya juga bagus, orangnya asik gitu. Kata Rasulullah SAW bahwa setiap nabi dan rasul punya hawariyun. Siapa hawariyun ini? Apa hawariyun ini? Yaitu penjaga, yang menjaga atau yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Contoh, saya lagi berdakwah nih di Lampung, ya, di Metro. Siapa hawariyun saya? Tuh, Ilham. Ngintilin aja, itu hawariyun saya. Cuman sayangnya dia nggak bisa nyetir mobil. Iya kan, Ustadz, tasnya saya pegangin. Ustadz, perlengkapannya saya bawain itu. Kebayang teman-teman, saya berdakwah, dia dapat pahalanya. Cuman megangin tas saya doang. Dapat pahalanya dia. Ya, semoga beliau makin soleh, makin istiqomah gitu ya. Cepat selesai kuliahnya, taat sama orang tua ya. Punya istri juga yang solehah nantinya. Itu hawariyun. Jadi setiap mungkin bahasa zaman sekarang asisten seorang ustadz. Sebetulnya dalam syariat Islam itu disebut hawariyunnya, yang mendampingi seorang ustadz kemanapun dia pergi. Itu disebut sebagai hawariyun, yang menjaga dan lain sebagainya. Kemudian ada siapa lagi? Zaid bin Sabit. Di usia 13 tahun ya. Itu dia masuk Islam. Usia 17 tahun dia mampu menguasai 9 bahasa. Usia 17 tahun bisa menguasai 9 bahasa. Antum bisa menguasai berapa bahasa? Bahasa ibu, bahasa bapak, bukan itu. Gitu. Ini disingkat dengan istilah bahasa Suryani, sehingga menjadi penerjemah utama Rasulullah SAW. Diminta sama Rasulullah belajar bahasa Persia, belajar bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Belajar cepat. Karena anak muda itu cepat belajarnya teman-teman semuanya. Cepat ngapal, lama lupa. Nah kalau sekarang Ustadz, saya lama lupa, begitu sudah lama menghafal, ketika sudah hafal cepat lupanya, dosanya banyak. Dibersihin dulu diri kitanya. Ya, dengan sering-sering bertobat, minta maaf sama orang tua, memperbaiki hubungan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian siapa lagi anak-anak mudanya? Jadi Zaid bin Sabit ini yaitu ahli penerjemahnya Rasulullah. Dia yang menulis wahyu
lewat pelepah pisang, kan nggak ada pisang di sana Ustaz. Pelepah kurma. Jadi itu ditulis wahyu-wahyunya di pelepah-pelepah kurma. Oleh siapa? Zaid bin Sabit. Siapa lagi? Ada Attab bin Usaid, di usia 18 tahun diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi gubernur Mekah. Jadi perpanjangan tangan dari Rasulullah untuk di Mekah, karena Rasulullah di Madinah. Ada lagi Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan juga Mu'awidz bin Afra. Siapa? Dialah yang membunuh musuh Allah, yaitu Abu Jahal. Masya Allah ya, kebayang prestasinya luar biasa gitu. Kalian para laki-laki sudah pernah membunuh siapa? Gak pernah kan? Kecuali membunuh perasaan ibu. Membunuh perasaan ibu kan, sehingga ibu sering jengkel dan kesel sama kita kan. Saya sebut satu lagi aja ya, dua. Yang satu adalah sahabat Tolhah bin Ubaidillah, yaitu seorang sahabat mulia yang beliau wafat di perang Uhud. Bahkan Rasulullah SAW menyebut Tolhah bin Ubaidillah ini adalah asyahid al-haya, orang yang akan dimatikan syahid oleh Allah tapi masih hidup saat itu juga. Di tubuhnya itu kurang lebih ada sekitar 63 lubang bekas panah dan tombak dan juga sayatan pedang. Dalam kondisi yang sudah terpogoh-pogoh teman-teman, tubuhnya sudah lelah. Tahu Rasulullah SAW sudah terluka parah dan kepayahan untuk naik ke Bukit Uhud. Ya, teman-teman semuanya, apa yang dilakukan oleh Tolhah bin Ubaidillah ini? Dia merebahkan tubuhnya di bawah agar Rasulullah bisa memijakkan kakinya, kemudian didorong untuk naik ke atas. Maka seketika itu Rasulullah berdiri di atas Bukit Uhud sambil mengatakan, wahai sahabatku, kalau kalian ingin melihat asyahid al-haya, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Ini masih hidup, tapi sudah didapat disclaimer dari Rasulullah bahwa dia adalah seorang syahid. Syahid kan janjinya Allah apa? Surga. Antum ini kita semua ya, sudah ada jaminan surga dari Allah? Belum, tapi malasnya udzubillah buat belajar, ibadah juga seadanya dan lain sebagainya. Seharusnya kita malu loh teman-teman semuanya. Terakhir ada sahabat namanya Muhammad Al-Fatih. Oh, ini populer banget ya. Di usia 22 tahun, belum genap 23 tahun, beliau bisa menaklukkan Konstantinopel yang dulu saat perang parit namanya Khandaq. Saat perang Khandaq, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mana dulu yang akan ditaklukkan, Konstantinopel atau Romawi? Kata Rasulullah SAW, yang akan pertama kali ditaklukkan adalah Konstantinopel. Maka itu dijawab oleh seorang pemuda usianya 22 tahun, tepat lebih kurang 800 tahun kemudian terjawab oleh seorang anak muda. Apa pesannya dari kisah ini teman-teman semuanya? Teman-teman semuanya, kalian yang berbuat baik nanti bisa jadi anak cucu kalian yang akan memanen buah dari kebaikan yang kalian tanamkan. Betul kan? Rasulullah SAW yang memberikan bisyarahnya bahwa nanti Konstantinopel akan ditaklukkan, tapi tidak oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat itu, masya Allah teman-teman, berdiskusi tentang bagaimana, seperti apa dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan sampai sahabat Abu Ayyub Al-Ansori sekalipun dalam usianya yang sudah semakin tua sepuh minta diizinkan untuk jenazahnya dibawa ke dekat
tembok Konstantinopel. Makanya kalau teman-teman semoga diizinkan oleh Allah bisa melihat kemegahan Konstantinopel dan kebesaran sejarah Islam nanti, langsung ke Turki nanti ya. Nah, kan nanti di sana ketemu sama makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat yang betul-betul pingin banget merasakan. Coba bayangin, dari zaman Rasulullah sampai kiamat nanti itu pahalanya ngalir buat beliau. Karena kebaikan-kebaikan yang terjadi setelah penaklukan Konstantinopel, teman-teman semuanya. Jadi nggak selalu harus ketika kita berdakwah melakukan sebuah kebaikan langsung dibayar cash sama Allah saat itu, enggak. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kebiasaannya. Apa kebiasaan Nabi? Datang ke pasar, ketemu sama pengemis Yahudi buta, iya kan? Ketika berhadapan dengan pengemis Yahudi buta ini, apa yang dilakukan oleh pengemis buta Yahudi ini? Mencela, mencaci maki Rasulullah, mengatakan Muhammad gila, dia pendusta, dia tukang sihir dan lain sebagainya. Tepat di depan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Selalu menyuapi makanan dengan baik setiap hari sampai Allah wafatkan beliau. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai putriku, apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Apa kata Aisyah? Wahai ayahku, Rasulullah itu setiap hari semasa hidupnya selalu mendatangi seorang pengemis buta yang berada di sudut kota Madinah untuk menyuapi makanan kepadanya. Abu Bakar bersegera, teman-teman semuanya. Bahkan ulama mengatakan bahwa kalau ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena saking derajat keimanannya luar biasa, teman-teman. Dia nggak mau kehilangan momentum kebaikan. Betul-betul bahasanya begini, betul-betul rakus dengan amal soleh. Betul-betul diambil semuanya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah diduplikasi sama Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, akhirnya apa? Ketika mau menyuapi dengan suapan pertama, kata pengemis buta Yahudi ini, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya adalah orang yang biasa menyuapimu. Kata pengemis buta ini apa? Orang yang biasa menyuapiku, dia tidak pernah berkata-kata sama sekali. Satu. Orang yang biasa menyuapiku, sebelum sendok itu yang berisi makanan masuk ke dalam mulutku, maka makanan itu sudah dihaluskan lebih dulu oleh dirinya. Ya Allah, nangis Abu Bakar melihat, mendengar kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Saya adalah Abu Bakar. Dan orang yang biasa menyuapimu setiap hari selama ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia telah wafat, telah meninggal. Dialah orang yang selama ini selalu kau caci maki, kau cela dan kau fitnah. Pengemis buta ini nangis, teman-teman. Akhirnya apa? Dia bersyahadat. Perjuangan itu panjang, dan perjuangan itu tidak sepanjang usia kita. Itu mau dibuatin status di WhatsApp boleh? Saya ulangi ya, perjuangan dakwah itu panjang, teman-teman. Tapi panjangnya perjuangan dakwah itu tidak sepanjang usia kita. Maka karena kita tahu bahwa perjuangan itu tidak sepanjang usia kita, maka berdakwahlah, berbuatlah kebaikan. Banyaklah menolong orang, mengajak kebaikan, memberi contoh kebaikan buat orang-orang lain dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita tidak melakukannya, maka Allah akan mengganti peran kita dengan orang-orang yang lebih baik lagi. Kan gak mau kita. Maka pesan saya kepada teman-teman semuanya, sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat ke-18 ayat 13 tadi, fityatu amanu birabbihim wazidnahum hudan. Perbaiki kualitas iman kalian. Bagaimana Ustadz memperbaiki kualitas keimanan kita? Perbanyak amal.
Bagaimana agar kita bisa memperbanyak amal? Perbanyak ilmu. Sering-sering duduk di majelis ilmu, sering-sering baca buku. Kalau ada yang nggak tahu ditandain, nanti tanyain sama ustadz ustazahnya. Iya. Kemudian apa lagi? Berkomunitas, berkelompok dengan orang-orang yang baik, yang punya tujuan yang sama tanpa ada kepentingan apapun kecuali hanya mencari ridhonya Allah. Maka kalian ketika ada di lingkungan seperti itu, insya Allah akan menjadi kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kalian menuju surganya Allah. Kenapa? Sebetulnya semuanya ada rumusnya, teman-teman. Bagaimana rumusnya? Ilmu akan menjadi amal soleh. Amal soleh akan meningkatkan keimanan kita. Keimanan yang terus tumbuh meningkat, maka akan menjaga teman-teman dari melakukan kemaksiatan. Itu rumusnya. Maka muncul pertanyaan, kenapa masih ada orang yang bermaksiat? Maka itu ciri ada masalah sama imannya. Kenapa imannya bermasalah? Karena amal solehnya sedikit. Kenapa amal solehnya sedikit? Karena kapasitas ilmunya juga sedikit. Related kan? Depan ke belakang, belakang ke depan. Itu konsep-konsep sederhana sebetulnya di dalam Al-Quran, teman-teman semuanya. Maka ketika Allah mengatakan para pemuda yang memiliki keimanan di dalam jiwa mereka, yaitu orang-orang yang pengen senangnya belajar, haus dan rakus dengan amal soleh, sehingga Allah tumbuhkan keimanan di dalam dadanya, maka merekalah anak-anak muda yang akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk-petunjuk kebaikan, sehingga kita hidup tidak seperti kebanyakan anak muda yang lainnya. Iya kan? Makanya anak muda kok gitu. Kenapa? Anak muda zaman sekarang 4 tadi karakternya sudah saya sebutkan. Nah nanti teman-teman ketika senang belajar di majelis ilmu, senang baca buku agama, senang baca Quran, berkomunitas dengan komunitas baik, hijrahnya betul-betul niatnya lillahi ta'ala, maka nanti kumpulan ilmu itu akan menjadi amal soleh. Amal solehnya akan meningkatkan dan menaikkan kapasitas keimanan kita sebagai seorang hamba. Nanti iman itu menjaga teman-teman dari melakukan kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? 4 tadi itu kan maksiat semuanya. 4 hal tadi karakter buruk itu maksiat semuanya teman-teman semuanya. Dan teman-teman akan terjaga dan terhindar dari 4 sifat yang nempel di dalam diri kebanyakan anak muda zaman sekarang. Sehingga teman-teman semuanya akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para penghuni langitnya Allah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah akan memberikan syafaat kepada 7 golongan. Salah satunya yaitu anak muda yang jantungnya tertawan di dalam masjid. Apa isyaratnya? Bukan hanya sekedar dia sholat 5 waktu di masjid, tapi dia mau memakmurkan masjid dengan halakoh-halakoh ilmu seperti ini. Dia datang ke masjid untuk belajar Quran, tilawah Quran, mendatangi guru, mendatangi ustadz dan ustazah, untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Itulah anak muda yang nanti di akhirat di hadapan Allah akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat naungan ketika tidak ada naungan yang lain kecuali naungan zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya pada kesempatan hari ini. Kalau ingin berdiskusi bisa bertanya silahkan. Kalau misalkan enggak, nanti kita sama-sama tutup dan bisa istirahat cepat teman-teman semuanya juga. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah berdaging banget nih ya Ustadz. Jadi tadi udah dijelasin nih teman-teman apa ya life tricknya gitu ya.
life hacknya gimana caranya jadi anak muda yang menurut pandangan Islam itu nggak aneh-aneh. Dikasih tahu juga tadi bocorannya 3 hal yang bakal ngerusak anak muda di zaman sekarang. Tadi yang pertama itu pengen banget dapetin segala sesuatu dengan instan. Yang kedua apa tadi? Ada yang inget? Ada yang inget? Iya, anak muda sekarang itu nggak mau hidup susah. Dan yang ketiga apa Kak Agu? Antisosial. Dan yang terakhir bersikap buruk atau berakhlak buruk. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau tanya dari yang Ikhwan dulu boleh? Ada yang mau tanya? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Mungkin Ustadz skalanya sudah sangat besar ya, tapi di hadapan anak muda yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak ini masih menggebu-gebu dalam menyampaikan materi itu luar biasa, Masya Allah. Ustadz, pertama saya ingin bertanya, ini dari pengalaman pribadi. Jadi ada teman saya dulu masa kuliah, dia dari Fakultas Agama Islam, Ustadz. Artinya secara mungkin hafalan ilmu dan lain-lain bagus gitu kan. Nah lalu kemudian tapi ada satu hal yang saya anggap janggal dari teman saya ini. Dia teman saya berorganisasi. Jiwa feminimnya tuh lebih dominan gitu Tat. Jadi agak feminimnya. Oh, jiwa feminimnya. Feminim. Tulang lunak. Gitu Tat. Jadi tulang lunak. Kemudian jadi sering ngobrol lah, terus kemudian juga sering beberapa kali acara gitu kan. Nah lalu kemudian ada beberapa momen dia menyampaikan bahwa kalau saya menyampaikan sesuatu baik dia pelajari gitu kan. Nah setelah saya dalami ternyata feminimnya itu karena kehilangan sosok ayahnya. Ayahnya supir, kemudian jadi lebih banyak diasuh sama ibunya gitu. Lalu kemudian jadi feminimnya itu lebih banyak. Nah pada saat itu kemudian pesan cinta yang saya tangkap dari Allah adalah kayaknya mungkin dia dikirim ke saya untuk saya bantu sama-sama belajar gitu, membenahi hal tersebut gitu. Sampai kemudian di suatu hari yang menyimpang adalah saya ngerasa kayaknya dia suka sama saya tadi. Jadi ada satu malam kita waktu itu nobar acara organisasi, kemudian saya ketiduran dan dia memegang salah satu bagian tubuh saya pada saat itu. Astagfirullah. Antum nggak virgin lagi berarti Mas? Enggak. Dia cuma pegang kaki. Itu disorot itu sama kamera. Harus jangan disorot ini. Jadi Allah. Jadi pada saat itu dia pegang kaki saya, kemudian saya langsung bangun. Nah pada saat itu saya punya kesimpulan bahwa karena saya lihat di YouTube ternyata katanya yang hal seperti itu tuh menular gitu. Lalu kemudian setelah itu saya berkesimpulan bahwa mungkin dia ada permasalahan tapi bukan saya orangnya yang harus membantu dia. Sehingga saya jauhin karena saya takut ketularan itu dan macam-macam lah. Saya jauhin dan sampai hari ini mungkin bisa dibilang waktu itu saya pamitan untuk saya kayaknya nggak bisa bantu kamu gitu. Tapi setelah itu silaturahminya putus. Nah ini mungkin saya kan Ustaz tadi cerita di awal seperti itu ya. Mungkin saya butuh juga masukan bagaimana sebenarnya cara kita menanggapi hal tersebut dengan cara yang tepat gitu. Itu yang pertama Tat. Terus ini yang kedua keluar dari konteks. Jadi gini Tat, saya harus disorot ya. Umur saya 24 tahun Tat. Umur berapa? 24 jalan 25. 24, Saya sudah bekerja gajian bulanan, kemudian juga ada merintis bisnis di luar itu. Dari tahun lalu saya izin ke orang tua saya untuk menikah. Kemudian promosi diri. Enggak. Lanjut. Sampai dari pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini saya belum dapat izin. Dengan alasan ibu saya tidak membolehkannya karena kakak saya 3 di atas saya itu belum ada yang menikah. Belum nikah? Belum nikah 3 laki-laki perempuan? 2 perempuan 1 laki-laki. Oh iya. Begitu. Jadi katanya alasannya suruh tunggu kakak-kakaknya dulu gitu. Lalu kemudian hari Senin besok ibu saya itu kesini untuk datang ke pengajiannya Ustadz. Oh kajian, oke. Jadi mohon izin Ustadz kalau berkenan. Minta apa namanya disampaikan pesan tersembunyi. Iya Ustadz. Jadi ini luar daripada konteks malam hari ini. Mungkin kalau memang Ustadz berkenan
kalau memang apa yang menjadi keinginan saya ini ada baiknya, saya ingin hal tersebut mungkin berkenan untuk disadarkan ibu saya gitu. Kalau memang saya yang benar itu, Iya. karena saya juga hari ini saya tetap akan nunggu restu ibu saya begitu. Kalau memang beliau berkenan juga untuk nyamperin saya, nanti berarti saya tahu bahwa itu ibunya jenengan. Iya, jadi Gitu. kan hari Senin jam 8 Ustadz ngisi Iya, lagi ya insyaallah, tablik akbar. Nah, ibu saya nanti datang bersama teman-teman pengajiannya. Mungkin hanya itu Ustadz, mohon maaf Siap. kalau ada salah kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gini, dakwah itu perlu bekal, ya. Jadi bekalnya bukan cuma semangat. Apa yang dilakukan sama Mas itu udah luar biasa bagus, bagus banget. Permulaan yang sangat luar biasa bagus dan Allah catatkan pahala dan kebaikannya. Cuman dakwah itu bukan hanya modal semangat teman-teman semuanya, tapi juga harus punya kemantapan iman dan ilmu. Bayangin teman-teman ya, saya dakwah ke lokalisasi prostitusi, saya mati, selesai semuanya. Akhirnya apa viral di media sosial, Ustadz Ridho Febri mati di lokalisasi prostitusi. Kan nggak keren ya? Padahal mau dakwah itu tuh, gitu. Terus lagi lain ceritanya kalau kita, saya bukan menganggap bahwa saya punya iman yang kuat, enggak, Allah yang menjaga saya. Karena qadarullah juga dan alhamdulillahnya saya bersama dengan kakak sepupu saya, bukan sendiri. Gitu. Jadi ada yang saling menjaga satu sama lainnya. Karena tahu tujuannya adalah untuk berdakwah. Jadi teman-teman semuanya begini, Rasulullah itu ketika mau berperang, syariat perang itu kan datang surat At-Taubah, diizinkannya untuk berperang, jihad, itu turun di fase Madinah, bukan di fase Mekah. 13 tahun Nabi itu membimbing para sahabatnya yang sabar, jadikan sabar dan sholat sebagai penghiburmu, jadikan sabar dan sholat sebagai penenang untuk jiwamu, sabar, sebentar lagi Allah belum menurunkan perintah untuk berjihad, sabar, tenang, sampai akhirnya hijrah ke Madinah, ya, baru Allah turunkan syariat untuk berjihad itu. Artinya apa? Ketika kita mau berjihad itu nggak bisa modal semangat aja, serbu maju, tapi kita nggak tahu mana musuhnya, dipentung nanti sama orang, kan gitu. Dipentung maksudnya apa? Bukan dipentung dalam konotasi sesungguhnya. Dipentung itu bisa jadi kita yang jadi korban. Mati, ditusuk, kena panah, kena tombak dan lain sebagainya. Artinya apa? Untuk sekelas jihad sekalipun butuh strategi. Dan orang-orang yang mau berjihad itu, orang-orang yang mau turun ke lapangan, ya teman-teman semuanya, adalah orang-orang yang punya kesadaran iman yang tinggi. Kenapa? Mereka sahabat saya, mereka saudara saya, mereka kurang beruntung ketimbang saya yang lebih dulu diberikan hidayah oleh Allah. Maka saya akan jemput mereka untuk sama-sama menikmati hidangan hidayahnya Allah. Itu yang dilakukan sama Abang Anda Ebit Lau dari Malaysia, ya. Itu kan videonya viral kemana-mana kan, bahkan sering datang ke Indonesia, masuk ke lokalisasi prostitusi, itu cewek-cewek PSK-nya diajak ke mall beli baju bagus. Tapi bukan baju yang mini-mini, baju syar'i dipakai terusnya kan. Habis itu apa? Dikasih duit satu sama lainnya. Karena memang Islam itu harus jadi solusi, teman-teman. Bukan cuma ngomong di depan panggung seperti ini, apalagi teman-teman yang tidak berdiri di panggung seperti ini, cuman bisanya julid. Jangan. Kalau memang nggak bisa action lewat tangan perbuatan kita, minimal jangan mencela mereka, itu aja. Jangan pernah mencela orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Mungkin kita lihat mereka bermaksiat di siang hari dan kita mencela mereka, berarti kita sombong. Kita nggak pernah tahu ternyata malam harinya mereka meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah merahmati mereka, meridhoi mereka, menerima taubat mereka, sedangkan kita tenggelam dalam kesombongan. Kalau nggak bisa merubah mereka, jangan julid, jangan mencela, doakan kebaikan buat mereka. Nah, hal yang tadi Mas katakan hal-hal seperti itu menular kalau sampai terjadi main pedang-pedangan. Itu pasti akan menular kecenderungannya. Kenapa?
gini teman-teman semuanya, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Satu, ini orang yang disorientasi seksual sebutannya ya. Dia katakanlah senang sama laki-laki. Yang ini masih normal. Ini bisa terseret dengan ini kalau ini nggak punya bekal iman yang baik. Dia nggak punya ilmu bagaimana cara mendakwahi dia. Akan terseret nanti. Tapi kalau ini punya iman yang baik, ilmu yang cukup dan cakap, maka ini bisa terbawa dan kemudian bertaubat. Dari mana prosesnya? Kenapa ini bisa tertarik sama Mas? Karena dia ngerasa nyaman. Itulah bahayanya. Itu laki-laki sama laki-laki. Ada yang bahaya lain, ada ketika perempuan curhatnya sama laki-laki, nyaman nantinya. Nyaman. Jangan salah Mas, setan homo itu pun, jin homo itu pun ada. Jin lesbi juga ada. Jin homo itu ada, jin lesbi juga ada, teman-teman semuanya. Itu memang ada. Jadi, kalau saran saya untuk teman-teman yang punya kasus-kasus khusus ya, jangan langsung turun tangan. Ajak orang lain yang punya kompetensi, kecakapan. Kenapa? Saya bilang tadi, jangan sendiri. Usahakan berjamaah, minimal 2 orang, 3 orang. Biar apa? Sekarang gini, nih nyemplung ke sungai, airnya deras, ya. Dia berusaha untuk terus berenang, menjaga dirinya agar tidak tenggelam. Kita yang belum punya skill berenang bagus, sok-sokan, sini pegang tangan saya, gitu kan, kayak di film-film tuh. Ternyata sendiri harus pegangan ke batu. Itu punya potensi lebih besar untuk tergelincir dan jatuh nyemplung ke tempat yang sama, ketimbang ada 1 atau 2 lagi yang megangin tangan dia. Akhirnya agak terulur lebih jauh kan? Karena apa? Pegangan tangannya, nggak lagi pegangan ke batu. Akhirnya apa? 2 orang itu menarik 1 orang yang di darat, berarti totalnya ada 3 orang menarik 1 orang yang ada di dalam air. Terselamatkan nggak? Insya Allah terselamatkan. Itu jamaah namanya. Jadi teman-teman semuanya kalau ada kasus-kasus khusus ya yang unik, ajak teman yang lainnya yang lebih punya kompetensi dalam pemahaman ilmu agamanya. Biar apa? Biar sama-sama mengingatkan dan menjaga satu sama lainnya. Kalau nggak bisa sama sekali, demi Allah jangan mencela, jangan julid sama mereka, tapi doakan kebaikan untuk mereka. Itulah selemah-lemahnya iman dalam berbuat kebaikan. Apa? Lewat hati. Itu mendoakan kebaikan buat orang lain. Kenapa doa baik atau doa buruk itu akan diaminkan malaikat dan kembali kepada kita. Maka pilih yang mana? Pilih doa yang baik. Lalu pertanyaan kedua, bukan pertanyaan, itu statement ya. Kalau ibunya jenengan berkenan untuk nyamperin saya setelah kajian, maka saya akan tahu bahwa itu adalah ibunya jenengan. Karena kan saya nggak tahu berapa banyak besok hari Senin yang datang kan, dan saya juga nggak kenal sama ibu jenengan yang mana. Jadi titip salam buat ibu, semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan untuk bisa bertemu. Nanti saya sampaikan kepada beliau, gitu, bahwa yang namanya jodoh itu Allah yang atur, bukan tentang siapa yang paling cepat dan siapa yang lambat. Kenapa? Kalau memang jodohnya lebih dulu datang, maka itu pesan dari Allah bahwa Allah ingin menjaga anaknya ibu dari melakukan kemaksiatan. Itulah. Nggak ada orang tua ya di sini ya. Itu pesan dari Allah. Sudah ada jodohnya? Oh belum. Tapi ada keinginan ya. Minta ridho dari orang tua dulu kan? Bagus. Saya punya listnya mas. Mau? Ada banyak akhwat. Tapi harus resikonya diimpor ke Bandung antumnya. Iya. Biar ada rasa-rasanya mudik gitu mas. Ya itu ya. Teman-teman jazakumullah khairan kasir. Cukup? Ada yang mau tanya akhwat? Gak ada? Oh, ada yang mau tanya. Mas ada yang mau tanya katanya mas. Mbak yang sebelah sini. Dekat apa namanya hijab. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
izin bertanya Ustadz. Ini pertanyaannya agak melenceng dikit. Gimana sih cara menjadi pendengar yang baik untuk kawan kita? Karena terkadang respon kita nggak sesuai sama harapannya dia gitu Ustadz. Nah, Karena apa? karena kadang respon yang kita kasih ke dia itu kadang nggak sesuai dengan apa yang dia harapin. Nah, yang kedua gimana supaya kita itu terlihat peduli bukan mengkasihanin dia gitu. Saya boleh lihat catatan pertanyaannya? Ada- Boleh? agak acak-acak kan Oh, Ustadz? ada aja. Insya Allah nanti bisa saya baca kok. Boleh saya pinjam? Soalnya saya agak kurang menangkapnya. Iya. Iya. Saya izin ya Mbak ya. Ya. Gimana cara menjadi pendengar yang baik untuk kawan ya? Ya. Karena kadang respon kita nggak sesuai sama yang mereka harapkan. Ya. Dan gimana supaya kita itu terlihat peduli dengan peduli dengan mereka, bukan mengasihani mereka. Ya. Ya, itu Ya. pertanyaannya. Ya Ustadz. Itu satu ini. Ya. Ya, siap. Ini ada dua pertanyaannya ya. Ya. Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik untuk kawan? Satu, kalau mau jadi pendengar yang baik, ketika mendengar cerita dari teman, pasang wajah antusias. Antusias. Gitu. Jadi karena Rasulullah SAW itu ketika mendengar cerita dari sahabat yang lain itu bukan cuman ini cerita di samping ya, mukanya ngadap ke sini, enggak. Nabi itu membalikan badannya semuanya, bukan cuman mukanya begini. Bukan, tapi sebadan badannya. Kenapa? Itu adab namanya. Jadi Nabi betul-betul, kalau kata orang Jawa, nguwong ke wong, memanusiakan manusia. Itu Rasulullah SAW sangat menjaga akhlaknya luar biasa. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan agar bisa menjadi pendengar yang baik adalah antusias saat mendengar ceritanya. Nah, kenapa kita harus antusias dan tidak terdistrak apapun, apalagi misalkan maaf, ngedengar cerita sambil ngebalesin WhatsApp, itu akan separoh fokusnya. Tapi jangan terdistrak apapun. Yang kedua, jangan terdistrak apapun ya. Fokus mendengarkan ceritanya, nanti kita bisa mengamati apa yang akan menjadi jawaban kita dari apa yang disampaikan sama dia, sehingga nanti akan sesuai dengan ekspektasi. Bukan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia membutuhkan A, maka nanti kita dapatkan A. Seperti teman-teman bertanya, ya, saya bisa menjawab dengan baik karena saya mendengar dan memahami esensi dari pertanyaan dari teman-teman, sehingga pelan-pelan bisa menjelaskan. Walaupun penjelasan saya paham betul bahwa itu tidak 100% memberikan kepuasan kepada teman-teman, karena something impossible bisa memuaskan manusia kecuali Allah yang memberikan taufiknya. Artinya gini, ketika pertanyaan dijawab, itu pasti ada yang ngegantung di dalam hati kita. Nah nanti Allah kucurkan, itu kan hidayah, Allah kucurkan taufiknya sehingga kita bisa sempurna memahaminya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi mungkin respon kita nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena kita sejak awal tidak terlalu antusias ketika mendengarnya. Nah, kita rubah, kita antusias mendengarnya. Yang kedua, jangan sampai terdistrak apapun dengan gadget, dengan urusan yang lainnya. Betul-betul mendengarkan, maka nanti insya Allah yang keluar adalah jawaban-jawaban yang memang sesuai dengan apa yang dia inginkan, walaupun tidak sepenuhnya dia puas. Ya. Kemudian gimana supaya kita itu terlihat peduli? Jangan menggunakan kata terlihat. Itu kesannya casing, berpura-pura. Ya, kalau memang mau peduli dengan seseorang, maka maka milikilah kepedulian yang lahir dari hati kita. Kenapa? Kok kita bisa peduli, betul-betul peduli kepada seseorang? Karena memandang setiap manusia, pertama, dia adalah hambanya Allah. Maka seperti apapun dia, aktivitasnya bagaimana, kesalahan dan dosanya seperti apa, ya, kita akan tetap memunculkan kepedulian kepada mereka karena kita memandang mereka sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akan muncul husnuzon setelahnya. Apa?
Ya Allah, dia adalah hambamu dan dia adalah saudaraku. Itu husnuzon. Yang ketiga, ini masih bagian dari husnuzon. Apa? Ya Allah, dia adalah hambamu, dia adalah saudaraku. Kira-kira apa yang bisa aku perbuat untuk kebaikan dirinya dan menjadi tabungan amal soleh untukku. Itu peduli namanya. Dan itu nggak dibuat-buat. Karena apa? Lahir dari hati, artinya tulus, ikhlas, tidak pakai topeng, tidak munafik, tidak berpura-pura dan lain sebagainya. Biasanya kepedulian yang tulus lahir dari hati itu akan diterima dengan hati juga. Sehingga nanti akan mudah untuk mengajaknya dalam kebaikan. Itu perlu dilatih teman-teman. Apalagi kalau berhadapan dengan orang yang enggak kita suka dan menyebalkan. Itu butuh effort lebih ya, effort kesabaran ya, betul-betul memanajemen emosinya kita, betul-betul memanage perasaannya kita. Aduh, kan kadang suka ketika ngelihat orang yang sudah menzolimi orang lain, nggak mau deket-deket, nanti malah gua disakitin juga gitu. Itu salah cara pandangnya. Lahirkan husnuzon di dalam hati kita bahwa dia adalah hambamu, dia adalah saudaraku, maka ya Allah, apa yang sekiranya bisa menjadi jalan kebaikan untukku, bimbing aku sehingga aku bisa menghadirkan kebaikan untuknya. Tapi kalau ternyata kayak kasus Mas tadi ya kan udah husnuzon dan lain sebagainya, tapi ternyata hampir saja menjadi korban asusila, ngeri kan? Ya Allah, aku diperkosa sama siapa? Laki-laki. Hah? Tapi alhamdulillah sudah bergerak luar biasa Mas, dan itu akan Allah catatkan pahalanya kebaikan. Kalau ternyata tidak mempan, tidak muncul kebaikan setelahnya, maka jaga jarak. Seperti yang dilakukan sama Mas tadi. Jaga jarak tapi tetap mendoakan kebaikan untuk dia. Karena jalan hidayah tidak harus lewat kita, bisa lewat siapapun, yang penting Allah meridoinya. Gitu ya Mbak ya? Cukup teman-teman semuanya, sudah jam 9:30, jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf lahiran batin. Sama-sama kita tutup dengan mengucapkan doa kafarat, sama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, tadi yang tanya juga ada yang laki-laki ya Ustadz. Iya, yang laki-laki yang mana ya? Ini ya Mas. Oke. Boleh dipakai untuk Mas kawin ya. Oke. Ini langsung ditutup aja ya Ustaz. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua atas. Sebentar deh. Oke. No, ACM punya PR tuh. Banyak pemuda-pemuda yang jomblo yang nggak tahu gimana harus cari jodoh tuh. Nah itu banyak anak-anak CM-nya aja yang pada jomblo. Coba. Saya udah bertahun-tahun kesini, yang nikah itu masih dihitung jari. Coba. Gimana ini coba? Bikin kelas pranikah aja apa di sini? Ya nanti nggak usah sharing time ya. Nanti kita bikin kelas pranikah aja kali Mas. Iya, bikin kelas pranikah setengah hari dari jam 8 sampai zuhur. Nanti saya bahas tentang seperti apa ta'aruf syar'i itu, apa aja tantangannya, apa aja masalah-masalahnya, seperti apa adab-adabnya dan lain sebagainya. Nanti ya insya Allah juga diajarin tentang ngisi CV itu seperti apa, tapi tidak secara teknikal ya, tapi secara teorinya saja. Nah nanti teman-teman masalah butuh atau nggak butuh CV-nya itu nanti coba diskusin sama teman-teman ACM. Kapan Ustadz? Ya nanti pas saya diundang ke sini lagi, bisa tahun depan, Allahu alam. Ya kan? Saya terakhir ke sini kan tahun yang lalu teman-teman semuanya. Iya kan? Hampir setahun sekali ya Mas ya? Iya. Jadi ya semoga itu bisa menjadi kebaikan untuk teman-teman semuanya. Karena bocoran yang saya terima, kalau kelasnya itu
kalau kajiannya itu pembahasan tentang cinta-cintaan, itu rame. Makanya saya bikin kelas pranikah aja sekalian. Nah nanti apakah ada infaknya atau enggak, itu nanti saya diskusikan lagi. Kenapa? Infaknya bukan buat saya. Bisa jadi buat masjid, bisa jadi buat pergerakan dakwah. Berapa infaknya? Insya Allah nggak akan memberatkan teman-teman kalaupun ada infaknya nanti ya. Yang paling penting adalah teman-teman mendapatkan ilmu. Jujur ya teman-teman, kalau di Bandung, kelas pranikah itu bayarnya 250.000. Kenapa? Pakai hotel. Nah, kita punya masjid yang representatif kayak begini. Atau nanti cari opsi lain, tempat yang lainnya yang memang menjadi kebaikan untuk teman-teman bertolabul ilmi, memantaskan diri menjadi pemuda-pemudi yang solih dan solihah, sehingga Allah hadirkan jodoh-jodoh yang solih dan solihah juga. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz Ridho Febri. Materinya keren banget, berdaging banget. Semoga beliau dikasih kepanjangan umur, kelapangan rezeki, dan tentunya bisa berbagi ilmu lagi sama kita. Oke teman-teman, mungkin karena udah malam, tadi juga udah ditutup sama Ustadz Ridho Febri. Aku cuma mau ingetin, jangan lupa terus pantengin Instagram dari Ayu Cinta Masjid, dari ACM Bold, YouTube-nya juga ada, YouTube Masjid Taqwa Kota Metro, di subscribe. Jadi kalau teman-teman subscribe ya, kalau misal teman-teman gak bisa datang ke Masjid Taqwa, tinggal buka gadgetnya atau handphonenya, bisa kajian online lewat gadget. Mungkin itu aja dari aku. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis lagi. Saya mohon maaf kalau misal banyak salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki sebelum kita bubar, kita foto bareng dulu bareng Ustadz Ridho Febri. Yuk.